Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran yang baru dengan tema hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita memulainya dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan tanah air Indonesia. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Ya Bapa, terangilah budi kami agar semakin menyadari hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, juga semakin dapat menghargai hak dan kewajiban orang lain, sehingga dalam hidup bersama semakin tercipta keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Semua ini kami angkat ke dalam kuasa tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan berbagai hak warga masyarakat, menjelaskan berbagai hak orang beriman dalam masyarakat, menjelaskan makna pesan Yesus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22, menjelaskan isi pesan Gaudium et Spes artikel 1 yang berhubungan dengan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Yang keempat adalah melaksanakan kewajiban sebagai perwujudan iman dalam hidup sehari-hari. Terakhir adalah memilih sikap yang benar dan bijaksana sebagai orang yang beriman dalam menuntut hak kita dalam masyarakat. Nah, minggu kemarin kita sudah mengetahui apa artinya hak. Sekarang kita sedikit mengulang. Nah, hak sendiri artinya adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Nah, apa saja hak kita sebagai anggota masyarakat? Hak kita sebagai anggota masyarakat itu banyak, diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk berpendapat, hak mendapatkan rasa aman, hak untuk berkembang, hak kemerdekaan, hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan kepercayaan masing-masing, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak untuk berkumpul dan berserikat. Hak-hak sebagai anggota masyarakat ini telah ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, selanjutnya kewajiban. Minggu kemarin kita juga sudah mengetahui dan belajar apa itu kewajiban. Kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, apa saja kewajiban sebagai anggota masyarakat? Yang pertama yaitu menjaga ketertiban umum, ikut memelihara keamanan, mengupayakan kesejahteraan, memelihara kerukunan dalam hidup bersama, menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dan terakhir adalah wajib turut serta dalam pembangunan masyarakat agar kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, apa itu masyarakat? Masyarakat sendiri menurut KBBI memiliki arti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ada banyak jenis masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat terpelajar, masyarakat pedesaan, masyarakat primitif, masyarakat tradisional, masyarakat madani, masyarakat modern, dan masyarakat bahasa. Nah, masyarakat terpelajar sendiri artinya adalah bahasa kelompok yang merasa
memiliki bahasa bersama yang merasa termaksud dalam kelompok itu atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat desa. Masyarakat primitif artinya adalah masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana. Masyarakat tradisional artinya adalah masyarakat yang lebih banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Masyarakat madani yaitu ada masyarakat kota dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasa iman, ilmu, dan teknologi peradaban. Nah, masyarakat modern adalah masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Hidup bermasyarakat merupakan sarana dan kesempatan yang baik untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kewajiban akan mengarahkan kepada kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan pribadi. Siapa dari antara kalian pernah mendengar nama Monsinyur Ignatius Sugiopranoto? Nah, beliau telah mencetuskan sebuah kalimat atau moto, yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Apa arti dari perkataan beliau tersebut? Beliau ingin menyadarkan kita dan mengingatkan kita sebagai umat Kristiani untuk terlibat aktif di gereja maupun di masyarakat. Karena kita itu selain anggota gereja, kita juga menjadi anggota masyarakat. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, setelah kita menonton, menyaksikan, dan mendengarkan video berikut tadi mengenai bacaan kitab suci, maka kita akan mengetahui makna pesan Yesus tentang kewajiban orang beriman dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita melalui Injil tersebut tentang membayar pajak kepada kaisar. Dalam kutipan Injil tersebut, kita bisa memetik pelajaran. Yang pertama, Yesus selalu taat menjalankan kewajibannya. Ia tidak pernah meminta murid-muridnya melawan pemerintah. Ia juga tidak pernah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Meskipun Yesus taat terhadap pemerintah, ia juga cukup tegas mengkritik pemimpin pemerintah yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Nah, tetapi juga perlu untuk dipahami bahwa ketaatan kita kepada pemerintah tidak boleh melemahkan ketaatan kita kepada Allah.
dari Yesus kita dapat belajar, kita pun juga harus berani mengkritisi setiap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, terutama sebagai akibat dari perilaku para pemangku jabatan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan bersama. Nah, menurut Gaudium et Spes, artikel 1, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi, yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Nah, dari Gaudium et Spes tersebut, kita diajak untuk solider dan terbuka kepada siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang, pekerjaan, dan lain-lain. Kita juga diajak untuk menjalin kerukunan satu dengan yang lainnya. Dan sebagai murid Yesus Kristus, kita harus terlibat secara aktif dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan ikut serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dengan berpihak kepada mereka yang kekurangan dan menderita. Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang orang zaman sekarang itu lebih menuntut haknya dibandingkan kewajibannya. Terkadang dia lupa untuk melakukan apa yang harus dia lakukan atau sering kita sebut dengan kewajiban. Nah, apa-apa saja kewajiban kita tersebut? Yang pertama adalah wajib menaati semua peraturan yang ditetapkan atau diterapkan pejabat lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu seperti pejabat RT dan RW. Nah, yang kedua wajib menaati norma hukum yang diterapkan oleh pemerintah seperti tidak mencuri, tidak merusak fasilitas umum, tidak merusak properti pribadi orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, menaati norma sosial seperti adat istiadat, sopan santun, dan kesusilaan yang berlaku di lingkungan daerah masing-masing. Nah, yang keempat adalah wajib menghormati hak orang lain. Misalnya dengan tidak ribut bermain di jam istirahat. Yang selanjutnya adalah wajib menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berikutnya adalah wajib menghormati dan tidak membedakan agama orang lain. Yang terakhir contohnya adalah wajib menghormati mereka yang lebih tua. Nah, kita masuk kepada penugasan. Penugasan di sini ada 5 pertanyaan. Kalian dapat menjawabnya di buku tulis kalian masing-masing dan memfotokannya serta memasukkannya ke dalam Google Classroom. Kita telah sampai kepada kesimpulan pembelajaran. Pada kesimpulan ini kita memiliki 4 kesimpulan. Yang pertama adalah dalam dokumen Konsili Vatikan II dan Gaudium et Spes artikel pertama disebutkan bahwa sebagai murid Kristus kita harus terlibat secara aktif dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan ikut serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dengan berpihak kepada mereka yang kekurangan dan menderita. Kesimpulan yang kedua, Yesus mengajarkan kita melalui Injil Matius 22 ayat 15-22 tentang membayar pajak kepada Kaisar yang telah kalian dengar tadi dalam cuplikan video.
Dan dalam kutipan Injil tersebut kita bisa memetik pelajaran bahwa sebagai anggota masyarakat, Yesus selalu taat menjalankan kewajibannya. Ia tidak pernah meminta muridnya untuk melawan pemerintah. Kesimpulan yang ketiga, sebagai warga gereja sekaligus warga masyarakat atau warga negara, kita harus terlibat dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti perkataan yang dikatakan oleh Monsinyur Ignatius Sugio Pranoto, jadilah 100% warga gereja dan 100% warga negara Indonesia. Kesimpulan yang terakhir, hidup bermasyarakat merupakan sarana dan kesempatan yang baik untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita tidak bisa bertindak sebaliknya, menuntut hak kita terus-menerus tetapi mengabaikan kewajiban kita. Kewajiban itu terarah pada kepentingan yang bersifat lebih luas daripada kepentingan pribadi. Nah, kita telah sampai kepada doa penutup. Sebelum berdoa penutup, jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan yang Ibu berikan, kalian dapat langsung bertanya di dalam WA Group atau di kolom komentar pada Google Classroom. Nah, untuk berdoa, kita ambil sikap berdoa, kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan rahmat Roh Kudus-Mu atas kami selama belajar tadi. Berikanlah apa yang kami pelajari tadi dapat berguna dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.